Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. As-salatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Dr. Umi Halwati, SOS IMAG, selaku dosen pengampu ilmu dakwah, dan yang saya hormati teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Alhamdulillah, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan puasa ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar hukum dakwah. Keberadaan dakwah sangat penting dalam Islam. Antara dakwah dan Islam tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah guna memperoleh kehidupan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia sehingga mereka dapat merasakan ketentraman dan kedamaian. Dasar hukum kewajiban dakwah tersebut banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya yakni Surat An-Nahl ayat 125 dan Surat Al-Imran ayat 104. Selain Al-Quran, adapun dasar hukum dakwah juga terdapat pada hadis. Firman Allah Surat An-Nahl ayat 125 dan Surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kemudian Surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya,
Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Kata ud'u pada surat An-Nahl ayat 125 diterjemahkan dengan seruan dan ajakan. Dan seruan dan ajakan ini itu termasuk fi'il amar, yang menurut kaidah usul fikih setiap fi'il amar adalah perintah, dan setiap perintah adalah wajib dan harus dilaksanakan selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya dari kewajiban itu kepada sunnah atau hukum lain. Jadi, melaksanakan dakwah hukumnya wajib karena tidak ada dalil-dalil lain yang memalingkannya dari kewajiban itu. Dan hal ini juga disepakati oleh para ulama. Hanya saja, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang status kewajiban, apakah fardu ain ataupun fardu kifayah. Dakwah bisa dikatakan fardu ain apabila di suatu tempat tidak ada seorang pun yang melakukan dakwah, dan dakwah juga bisa menjadi fardu kifayah apabila di suatu tempat sudah ada orang yang melakukan dakwah dan orang tersebut memiliki kemampuan serta keahlian dalam berdakwah. Di lain sisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu ani walau ayah," artinya, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kepada sekalian manusia merupakan perintah untuk berinteraksi melalui informasi dan komunikasi. Al-Quran adalah sumber informasi mengenai keagamaan Islam dari Tuhan kepada umat manusia sebagai pemeluk Islam. Demikian pula sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk menyampaikan sesuatu yang berasal dari Rasul, walaupun itu hanya satu ayat kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menyebarkan informasi yang berasal dari beliau. Ketiga dalil di atas tadi telah menunjukkan bahwa dasar hukum dakwah atau menyeru kepada amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib dan harus dilakukan oleh seorang muslim, meski hanya satu ayat atau satu perintah saja. Kemudian hal ini diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yakni dalam surat Al-Ashr ayat ketiga. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashr ayat 3. Ayat tersebut jelas menerangkan bahwa antara sesama muslim harus saling menasehati atau mengingatkan, terutama dalam hal kebaikan maupun dalam hal kesabaran. Dan sungguh sangat rugi jika sebagai umat muslim yang tidak beriman dan tidak melakukan amal soleh serta meninggalkan perintah saling menasihati atau mengingatkan antar sesama muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran dari teman-teman sangat saya apresiasi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, serta mudah-mudahan dibarengi oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.